Ats-tsalitsah asyarah, yang ke-13, ad-du'a. Surat Fatihah juga disebut suratud du'a, sebab di dalamnya ada kalimat doa. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, meminta diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ar-rabi'ah asyarah, nama yang ke-14, ta'limul mas'alati lishtimaliha ala dhalik. Mengajarkan permohonan. Makna, dengan suratul Fatihah kita sebagai hamba Allah diajari oleh Allah Ta'ala cara berdoa. Kita perhatikan urut-urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimat. 1 kalimat ismun, 2 kalimat Allah, 3 kalimat ar-Rahman, 4 kalimat ar-Rahim. Qala al-ulama, syaitan itu masuk menggoda hati manusia dari 4 arah. Arah depan, arah belakang, arah kanan, dan arah kiri. Adapun dari atas, arah atas dan arah bawah, Allah Ta'ala menjamin manusia tidak bisa diganggu syaitan dari 2 arah tersebut. Artinya 2 arah kita dijaga Allah tanpa kita beri penjagaan, sudah dijamin oleh Allah. 4 arah tersebut ditutup dengan 4 kalimat. 1 kalimat ismun, 2 kalimat Allah, 3 kalimat ar-Rahman, 4 kalimat ar-Rahim. Maka siapa-siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia terjaga godaan syaitan dari 4 arah. Setelah kita terjaga dari godaan syaitan, sudah jelas siapa yang akan meminta kepada Allah Ta'ala, dia harus bersih daripada hal-hal yang menyebabkan doa ditolak oleh Allah Ta'ala. Siapa yang berdoa sedangkan di dalam hatinya ada syaitan, pasti syaitan akan memunculkan lamah-lamah, bisikan-bisikan, agar doa kita tidak menjadi doa yang baik, tidak lagi menjadi doa yang suci, tetapi doa yang diajari, kalimat-kalimat yang diminta berasal dari syaitan, waliyadzubillah. Karena itu Allah Ta'ala dengan rahmat Allah yang sangat luar biasa mengajarkan kita dengan suratul Fatihah. Sebelum masuk di Alhamdulillahirabbil alamin, didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi paman Sayyidah Khadijah. Awal-awal beliau bertemu dengan Sayyidina Jibril alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Ketika beliau bertanya kepada pendeta paman Sayyidah Khadijah tentang pertemuan beliau dengan malaikat Jibril, pendeta itu bertanya, apakah yang kamu lihat itu datang dari arah atas? Dijawab oleh Nabi besar Muhammad SAW, iya. Maka si pendeta menjadi faham bahwa yang datang kepada Hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad adalah benar-benar malaikah.
yang disebutkan di situ An-Namus alias malaikat Jibril yang dulunya diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyiduna Isa ibn Sayyidah Maryam dan kepada Sayyiduna Musa bin Imran. Riwayat ini lengkapnya bisa dilihat di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Setelah penjagaan dari syaitan telah terjadi, baru kita masuk di dalam pujian. Jelas termasuk adab kepada Hadratullah Azza wa Jal, kalau kita akan meminta sesuatu harus memuji zat suci yang akan kita pinta itu dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak cukup dengan itu, ditambah Ar-Rahmanir Rahim, ditambah lagi Maliki Yaumiddin. Setelah waktu memuji selesai, kita sebelum memasuki waktu untuk mengemis kepada Hadratullah, kita ikrar dulu sebagai hamba. Sebagaimana dimaklumi dalam ajaran Islam, pangkat yang paling tinggi dan pangkat yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah pangkat abd, pangkat ubudiyah. Merasakan bahwa diri kita adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya kita memakai kalimat hamba, terkadang kita lupa bahwa kita adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, menunjukkan bahwa pangkat yang paling dicintai oleh Hadratur Rasul adalah abad. Pangkat yang paling tinggi adalah abad. Semakin tinggi rasa manusia menjadi hamba Allah, semakin tinggi manusia merasakan bahwa dirinya adalah budak Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Semakin manusia merasa rendah bahwa dirinya adalah budak Allah, la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, kata Sayyidina Maulana Al-Walid di dalam salah satu muqaddimah beliau ketika beliau menerangkan tentang sifat abad. Beliau katakan la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Saya sebagai hamba, kata beliau Sayyidil Walid mengatakan, la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Seorang budak tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak madarat, tidak bisa menolak sakit, tidak bisa menolak musuh, tidak bisa menolak hal-hal yang tidak dia sukai. Kesemuanya berasal dari Hadratullah Azza wa Jalla. Wala mautan. Seorang budak tidak mampu memilih waktu mati. Dan ini sebenarnya bagi ahlu tafakkur, orang yang mengisi hari-harinya dengan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu bahwa tidak bisanya manusia menolak kematian datangnya kapan menjadi tanda yang luar biasa bahwa perbudakan yang dialami oleh umat manusia adalah perbudakan yang sejati. Walakinna aktsaran nasi la yash'urun. Tetapi kebanyakan manusia tidak pernah merasakan dirinya sebagai hamba. Setelah iyyaka na'budu baru masuk ke dalam waktu mengemis kepada Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pertolongan apa yang paling penting diminta oleh hamba? Tidak ada yang lebih penting daripada perjalanan batin manusia menuju
sampai kepada Allah Ta'ala yang dikenal dengan sebutan hidayat. Karena itu kita diajari oleh Allah Ta'ala meminta ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus untuk menuju kepada hadratullah azza wa jal. Siratal mustaqim yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hamba-hamba pilihan yang Allah memberi nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, perjalanan para nabi, wal mursalin, perjalanan para rasul, wal auliya, perjalanan para wali, was salihin, dan perjalanan orang-orang yang baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan perjalanan orang yang engkau murkai dari kelompok Yahudi, waladhdallin, dan bukan perjalanan orang-orang yang sesat dari kelompok Nasrani. Wal'iyadu billah. Amin. Amin ini tidak bisa dilupakan, sebab diterangkan oleh ulama bahwa amin itu artinya kabulkan olehmu doa kami. Amin itu membuat faedah doa yang mungkin karena tidak lengkap syarat-syarat kemustajabannya akan ditolak oleh Allah Ta'ala, tertutup dengan kalimat amin. Dengan barakah kita menyebut amin, doa kita apa saja dengan melalui bacaan suratul Fatihah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nomor berapa tadi itu? Ta'limul mas'alah ijtimali ala dhalik. Al-khamisa asyara, yang ke-15, suratul munajat. Suratul Fatihah disebut juga surat bermunajat kepada Allah Ta'ala. Saya kira dengan penjelasan saya tadi bisa difahami sopan santun seorang hamba bermunajat kepada Tuhan harus melalui yang saya utarakan tadi.